Halo, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Ali Nur Yasin dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Hari ini saya akan berbincang dengan Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Lutfi. Sebelum berbincang dengan Bapak Lutfi, saya akan bacakan profil singkatnya. Haji Muhammad Lutfi Sarjana Ekonomi, lahir di Bima 15 Agustus 1971. Meskipun lahir dan di Bima, ia besar dan menempuh masa pendidikannya di ibu kota Jakarta. Sebelum menjadi wali kota, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar selama 2 periode, mulai dari tahun 2009 sampai 2014 dan kemudian 2014 sampai 2019. Di DPR RI, Muhammad Lutfi atau saya biasa disapa dengan Ban Lutfi duduk di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, penanggulangan bencana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bazan Aziz dan Amal Nasional, dan Pemberdayaan Perempuan. Kiprahnya di Senayan bagi daerah Nusa Tenggara Barat antara lain mendorong embarkasi Nusa Tenggara Barat menjadi embarkasi penuh pada tahun 2012. Mendorong divestasi saham PT Newmont Nusantara untuk dimiliki oleh nasional dengan porsi kepemilikan sampai 51%. Inovasi terakhir yaitu diresmikan Comment Center pada Agustus lalu. Comment Center atau pusat kendali data didukung oleh 16 layanan informasi antara lain website perangkat daerah yang terintegritas, aplikasi e-lapor, informasi kesehatan, Bima Live, serta layanan kepegawaian. Kehadiran pusat kendali data menjadi langkah nyata Muhammad Lutfi mewujudkan visi misinya, meningkatkan pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur sipil negara. Wali kota yang menjabat untuk periode 2018 sampai 2023 ini mengusung visi pembangunan mewujudkan kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Kita sapa Bapak Muhammad Lutfi, Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Halo, apa kabar? Baik. Bang Lutfi? Baik. Salam sehat selalu. Dan Sama-sama, sukses salam selalu. sehat kembali. Baik, untuk sebelum saya berbincang-bincang dengan Wali Kota Bima, saya ingin bertanya ke Bang Lutfi, bisa diceritakan profil singkat Bang Lutfi mulai sekolah dan sampai menjabat wali kota di Bima. Ya, terima kasih Mas Nur Yasin, Mas Ali Nur Yasin. Ya, saya lahir di Bima, ya, dibesarkan di Jakarta. Nah, sekolah dari SD, SMP, dan meneruskan di Universitas Indonesia dan tidak selesai. DO karena kita waktu itu sibuk urusan demonstrasi di tahun 98. Dan 2004 saya menyalonkan DPR RI, gagal karena sistem waktu itu berdasarkan nomor urut, dan maju kembali di 2009 berdasarkan suara terbanyak. Alhamdulillah terpilih sampai 2 periode. Nah, bagaimana Bang Lutfi ini bisa menjadi wali kota Bima? Apa yang dicita-citakan oleh Bang Lutfi? Ya, sederhana bahwa ini daerah kelahiran saya. Nah, tujuan kita balik ke daerah bagaimana dengan pengalaman kita di DPR RI, ya merasa daerah ini tertinggal. Nah, perlu kita dorong dengan akses kemampuan kita, jajaring kita yang ada, sehingga program-program yang kita bisa raih hari ini, Kota Bima ini PAD-nya sangat kecil, ya, hanya 37 miliar waktu saya masuk, dan jumlah APBD-nya hanya sekitar 750 miliar. Nah, bagaimana untuk mengungkit sektor-sektor infrastruktur yang ada? Nah, alhamdulillah kita bekerja sama dengan JK Jepang, dengan World Bank masuk dalam RPJMN. Nah, sehingga ke depan ini dalam penanggulangan bencana banjir bagi Kota Bima bisa ditangani karena normalisasi sungai akan kita lakukan untuk tahun 2022 dan selanjutnya. Baik, Bang. Soal penyerapan tenaga kerja ini menjadi masalah di mana-mana selama masa pandemi. Nah, program apa saja yang akan dijalankan pemerintah Kota Bima perihal hal ini, Bang? Nah, program yang kita lakukan, kita siapkan anggaran di 2020 sekitar 8 miliar, 2021 4 miliar.
Nah, bantuannya pertama peralatan-peralatan bagi mereka yang berdampak terhadap pandemi. Nah, begitu juga pelatihan sehingga kualitas usahanya semakin bagus, manajemennya juga kita ajarkan. Nah, sehingga bisa bangkit dari pandemi itu sendiri. Nah, ini yang kita lakukan bagi masyarakat yang berdampak. Program apa saja Bang yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Bima dalam menciptakan lapangan kerja di masa pandemi ini Bang? Nah, programnya pertama dengan adanya pelatihan di Disnaker. Mereka yang ngelas, yang apa, segala macam ini diajarkan seperti itu. Begitu juga di Koperinda kewirausahaan bagi pemula, bagi yang berdampak. Nah, bantuan-bantuan ini tidak saja didapatkan dari pemerintah, tapi CSR dari BUMN diarahkan ke sana juga. Begitu juga bantuan-bantuan dari stakeholder pihak ketiga, individual. Nah, ini diarahkan untuk mendorong mereka semua. Nah, sehingga alhamdulillah yang berdampak ini semakin berkurang di Kota Bima. Nah, sektornya sebagai kita bisa katakan pertumbuhan di Kota Bima makin baik, hari ini sudah mencapai 3%. Tidak minus. Ya. Tidak minus. Bagus. Ya. Luar biasa ya Bang ya. Selama pandemi ini ternyata Kota Bima masih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi sampai 3%. Nah, potensi-potensi apa saja yang telah didata oleh pemerintah kota sehingga berpeluang menyumbang pertumbuhan ekonomi? Baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, jasa, pariwisata, tambang, dan lainnya Bang. Nah, dari sektor yang menyumbang adalah sektor pertanian. Pertanian kita adalah jagung. Nah, harga jagung apalagi naik. Yang sebelumnya adalah 3.000, hari ini mencapai angka 5.000. Nah, begitu juga sektor-sektor yang lainnya. Nah, sektor jasa tetap berjalan dengan baik karena kebijakan yang kita buat tetap terkendali. Masyarakat tetap berusaha, tapi ada jaga jarak dan lain-lainnya. Karena Kota Bima ini sebagai kota jasa, otomatis berhimpit dengan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima. Nah, mereka ini kalau transaksi perdagangan lewat Kota Bima semua. Karena di semua wilayah Kota Bima ini semua ada. Nah, distributor ada. Tidak perlu lagi mereka pergi ke Jawa, cukup beli di Kota Bima, ada semua. Jadi memang senternya adalah di Kota Bima untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ini Bang ya? Iya, di wilayah Pulau Sumbawa. Di Sumbawa. Nah, Bang, ini kita tahu salah satu andalan dari Kota Bima adalah pariwisata. Tidak hanya di Kota Bima, tapi juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, bagaimana Pak Wali Kota menggerakkan sektor pariwisata ini agar tidak mati suri selama pandemi ini? Ya, memang di dalam visi misi saya di tahun 2018 saya canangkan pariwisata ini menjadi core dari seluruh dinas-dinas yang ada. Tidak harus anggaran ini numpuk di pariwisata, tapi terbagi dia di perikanan, di pertanian, agrowisata. Nah, sehingga bisa geliat ini semakin bagus di masyarakat kita. Nah, walaupun kita canangkan sebagai satu event-event di 2020 mengalami kegagalan dengan kalender event kurang lebih 59 event. Nah, begitu juga 2021 kita tidak laksanakan, tapi konsep pemberdayaan ekonomi ini yang kita dorong terus. Nah, sehingga geliat ekonomi di Bima ini cukup signifikan ya, bisa dirasakan ya oleh masyarakat, baik sektor jasa, nah pariwisata, nah pariwisata baik itu perhotelan. Nah, bisa dikatakan dalam kondisi yang parah pun akupansi hotel ini jarang di bawah 50%. Nah, kadang-kadang di hari-hari tertentu akupansinya tembus sampai 90% sampai 100%. Nah, ini kan menandakan bahwa geliat ekonomi tumbuh. Nah, kalau ciri indikator yang jelas bahwa daerah itu tidak tumbuh, perhotelan tutup, hanya 1-2 orang. Nah, ini tidak terjadi di Kota Bima.
apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota atau Bang Lutfi ini untuk mempertahankan agar sektor pariwisata ini tetap bisa tumbuh di tengah pandemi ini, Bang? Nah, karena begini, kita juga mengambil satu langkah produk-produk mereka tuh bisa terdistribusi dengan baik. Nah, kita kerjasama juga dengan Alfamart sehingga kita buat satu MOU dengan mereka kalau barang BUMD kita nih seperti ekonomi kreatif tertampung di mereka. Nah, begitu juga kita siapkan BUMD kita yang menyalurkan produk-produk daripada masyarakat kita. Nah, itu dikemas sedemikian rupa. Nah, produknya tadinya packagingnya kurang bagus lah, kemasannya. Nah, dibina oleh kita sehingga kemasannya lebih baik. Nah, seperti itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya ingin tahu bagaimana layanan kesehatan dan pendidikan di Kota Bima nih, Bang. Nah, layanan kesehatan kita langsung hari ini berbasis pada kelurahan. Jadi apabila ada masyarakat kita yang berdampak COVID, langsung diselesaikan di tingkat bawah. Karena berkoordinasi dengan lurah, RT, dan Babinsa. Nah, sehingga masyarakat kita yang parah itu berkurang pergi ke rumah sakit. Nah, di sana kita deteksi dini, langsung jemput bola dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi caranya adalah jemput bola, mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengetahui. Dan itu efektif, Bang, untuk menekan angka pandemi. Sangat efektif. Nah, awal-awal kebijakan saya tidak seperti itu. Kita kekurangan kelangkaan oksigen, ngantri, orang meninggal di UGD. Nah, langkah seperti ini ternyata tidak membawa dampak orang semakin parah. Nah, ini yang kita lakukan di Kota Bima. Jadi orang merasa sakit, happy, terisolasi mandiri, terkontrol oleh RT-nya, nah, teredukasi oleh kita, nah, sehingga mereka cepat sekali recovery. Jadi Bang Lutfi ini menerapkan penerapan layanan kesehatan selama pandemi berbasis komunitas ya, berbasis RT RW, kemudian berjenjang kepada tingkat kelurahan, begitu Bang? Iya, iya. Nah, kalau dia parah baru dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, sehingga ini hanya satu orang yang dirawat di rumah sakit. Rumah sakit pemerintah. Luar biasa. Ya. Baik. Nah, bagaimana layanan pendidikan, Bang? Nah, pendidikan tetap berjalan. Nah, kita buat kebijakan separuh-separuh. Nah, di daerah pinggir yang tidak terkontaminasi oleh aktivitas masyarakat yang begitu kuat, nah itu udah mulai berjalan 100%. Jadi sekolah tatap muka ini sudah berjalan 100% di Kota Bima? Iya, sebagian di daerah-daerah pinggiran. Ya. Daerah-daerah pinggiran. Ya. Nah, bagaimana bentuk layanan pendidikan selama pandemi? Ya kita tahu sebelumnya kan pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, sekarang sudah mulai diterapkan pendidikan tatap muka. Nah, bagaimana tingkat partisipasi siswa sekolah di Kota Bima, Bang? Nah, ini memang membawa dampak partisipasi masyarakat siswa ini cukup rendah. Nah, artinya karena tidak ada aktivitas bertatap muka, nah pola belajar mereka menurun. Nah, ini yang kita harapkan dengan dibuka secepat bisa mengisi kekurangan-kekurangannya. Walaupun ini bisa diatasi oleh sistem daring lewat media pembelajaran, tapi terus terang konsentrasi seorang anak ini akan kurang. Apalagi tingkat anak-anak SD, SMP, lain dengan mahasiswa. Nah, ini yang menjadi satu PR besar kenapa mulai kita langkahnya dengan adanya jemput bola ngajar langsung di rumahnya. Nah, penambahan-penambahan seperti itu. Apalagi kendala bagi anak SD yang belum pernah mengalami tatap muka. Di tahun 2020 kan ada anak SD yang tidak pernah kenal gurunya ini. Iya. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, di 2021 banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa baca. Nah, ini PR, artinya kita menginstall ulang percepatan-percepatan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima di bidang pendidikan. Nah, Bang Lutfi, ini pemerintah Kota Bima termasuk daerah yang sadar betul terhadap dunia informasi dan teknologi. Salah satunya adalah Pak Wali ini membangun comment center.
Sebenarnya tujuannya apa comment center ini, Bang? Nah, pertama tujuan saya tidak sekedar penguatan kelembagaan birokrasi, tapi juga mempermudah akses informasi ke masyarakat kita dan pelayanan di masyarakat. Nah, sehingga informasi masyarakat membutuhkan sesuatu, pemerintah bergerak dengan cepat. Sebagai contoh, ada masyarakat kita yang sampah ini penuh di depan rumahnya, dilaporkan secepat kita ambil. Karena mungkin terkoyak oleh binatang atau apa. Nah, begitu juga ada talut, drainase yang macet. Nah, ini dilaporkan langsung tim kita memperbaikinya. Nah, seperti itu pelayanan-pelayanan dengan adanya menggunakan berbasis comment center seperti yang terakses setiap OPD dinas-dinas terkait. Nah, kalau ada masyarakat kita contohnya yang meninggal, nah dilaporkan ke comment center, langsung akte meninggalnya keluar. Begitu juga yang lahir, langsung akte kelahirannya keluar. Nah, jadi cepat sekali. Tidak perlu bersentuhan dengan pemerintah, dia langsung terlayani. Apalagi di kondisi COVID pandemi ini yang sangat dibutuhkan. Jadi pelayanan kita sampai hari ini langsung berbasis RT. Jadi RT melaporkan segala kegiatan-kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah, baik aset pemerintah yang dibutuhkan di tingkat RT terhadap masyarakat, misalkan masyarakat kita yang belum terimunisasi apa dan lain-lainnya. Nah, ini permintaan-permintaan itu yang akan dilakukan oleh OPD-OPD yang lain. Nah, bisa diceritakan nih, Bang Lutfi, bagaimana Bang Lutfi membangun comment center ini? Melihat pengalaman apa sih sebetulnya yang ada di Kota Bima? Nah, pengalaman saya ketika saya terpilih jadi wali kota, saya diundang oleh UNESCO. Nah, di sana berbicara tentang lingkungan dan lain-lainnya. Nah, setelah itu saya diundang oleh Korea Selatan, kebetulan di daerah Duanzhou. Nah, di sana adalah bicara tentang smart city. Nah, langkah inilah yang kita buat, betapa pelayanan mereka sudah jauh ke depan, ya. Tidak saja berbasis IT, tapi udah robotik seperti itu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan kita adalah tidak terlambat rasanya saya mendesain Kota Bima jauh seperti itu. Nah, dengan hari ini kita juga telah melakukan big data. Satu data bahwa seluruh masyarakat Kota Bima ini bisa terpotret, baik itu keadaan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Nah, keadaan rumahnya punya WC atau tidak, rumahnya ini sehat atau tidak, itu terpapar dengan jelas. Sehingga ke depan penetrasi kita terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat berbasis data. Sebagai contoh nanti masyarakat saya yang punya penyakit TBC, yang punya penyakit ini, jadi obat-obatan nanti terpenuhi, tidak ada kelangkaan obat berdasarkan basis data masyarakat yang punya penyakit riwayat itu. Nah, ini langkah-langkah itu yang akan kita buat ke depan. Jadi rumah sakit di Kota Bima untuk ke depan, nah dia cukup mengambil data biodata kesehatan dia, rekam jejak diagnosanya, jadi tidak salah nanti diagnosanya, tidak mengulang-ulang, udah ada rekam jejaknya. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk kemudian hari. Nah, data ini kita lagi himpun, sudah kita anggarkan sampai sekarang. Ya. Nah, Bang Lutfi, bagaimana kendala atau hambatan dalam membangun smart city? Karena kita tahu tidak semua masyarakat sadar tentang teknologi informasi, gitu. Nah, ini juga jadi salah satu. Bagaimana Bang Lutfi melihat Kota Bima di masa depan? Nah, memang kendalanya masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti. Nah, ini kita edukasi, kita ajarkan, kita bimbing. Nah, sehingga mereka semua bisa mengerti bahwa di zaman ini akan tertinggal kita kalau tidak mengembangkan teknologi IT. Nah, seperti itu. Nah, dijelaskan di masyarakat, diedukasi. Apalagi masyarakat Bima ini IPM-nya nomor 2 dari Mataram. Nah, jadi masyarakatnya gampang sekali diarahkan karena masyarakatnya terdidik.
Nah, Bang, rencana dan program Bang Lutfi ini memimpin Kota Bima sampai 2023 ini, apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam membangun Kota Bima? Nah, jangka pendek kita bagaimana menciptakan lapangan kerja, kelompok usaha baru, pelatihan dan penguatan sektor pariwisatanya ya. Nah, ini jadi jangka pendek. Nah, jangka pandangnya bagaimana Kota Bima ini menjadi kota transit perdagangan dan pariwisata dan pertanian. Nah, ini menjadi jangka panjang karena sektor Kota Bima ini terlintasi dilewati oleh keluarga kita yang dari NTT. Kalau perjalanan darat mereka harus melewati Kota Bima. Nah, bagaimana Kota Bima ini menjadi kota di wilayah Sunda kecil, satelitnya dari Surabaya. Nah, itu Dari harapan kita. Surabaya. Pak, ya. Iya, luar biasa. Ya. Baik, Bang, sebelum menutup bincang-bincang kita ini, sebutkan 5 kata tentang Kota Bima, Bang. Nah, Kota Bima ini small is beautiful. Kecil itu Small is indah. Apa yang membuat Kota Bima itu indah, Bang? Sehingga Nah, banyak orang yang harus datang ke Kota Bima. Karena ini bukan kata saya, tapi kata semua orang yang pernah berkunjung di Bima. Teluk Bima ini sangat eksotik ya. Banyak teman-teman yang waktu triathlon tidak ada teluk seindah ini menurut mereka. Nah, mereka bisa melintas di jalan yang lurus terus. Nah, gelombang teluknya sangat tenang. Nah, ini tidak pernah begitu juga keadaan terumbu karangnya yang bagus. Nah, dikelilingi dengan gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi. Makanya saya katakan Bima ini small is beautiful. Small is Kecil beautiful. itu. Ya. Kecil itu indah. Dan menarik ya, Bang ya. Oh, ya. Ya. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad Lutfi untuk memberikan pernyataan penutup harapan Pak Wali Kota untuk kemajuan Kota Bima ke depannya. Silakan Bang Lutfi untuk kata penutup sebelum kita akhiri bincang kita. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Bima yang mampu beradaptasi dengan keadaan pandemi COVID ini, kita melakukan vaksinasi yang merupakan keinginan kita semua sehingga masyarakat kita maupun masyarakat Indonesia terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bang Lutfi. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Kota Bima dan Kota Bima semakin maju. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Ali Narasin beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih. Salam. Terima kasih.